RUU BUMN ini sempat mandek begitu ya, bahkan dari tahun 2016 kemarin. Bicara terkait BUMN tidak lincah, volatilitas global sebetulnya juga terjadi beberapa waktu atau tahun terakhir ini. Apa kiranya trigger yang juga datang dari Komisi 6 DPR RI melihat begitu ya untuk dari rancangan undang-undang BUMN ini memang sangat atau sudah sangat urgent untuk dibahas kembali dan disahkan? Ya, begini ya Mas Bram, ini kan undang-undang cukup lama ya. Betul. 2003. Kalau sekarang sampai 2003 dibanding 2025 perkembangan dunia udah begitu berubah. 22 tahun, ya kan? Kita belum bisa merubah. Waktu saya masuk di DPR 2014 kita udah coba rubah Mas Bram, tapi ternyata kan tidak berhasil. Ya, kemudian periode 2019-2024 saya juga di Komisi 6. Ya. Waktu 2021 kita udah masukin nih usulan draft nih dari Komisi 6 untuk masukin usulan draft ke Balik untuk diharmonisasi dan sinkronisasi. Nah, ternyata di situ juga banyak perdebatan dan sampai 2021 sampai 2025 ini panjang sekali ini. Ya, harmonisasi udah selesai di Balik. Kemudian 2025 kita udah selesaikan tingkat 1 bulan Januari ini. Nah, ini adalah proses panjang yang harus kita lalui. Tapi di satu sisi karena ini begitu lamban, dunia berubah terus. Nah, kalau nggak dikejar sekarang dengan perkembangan dunia bisnis, dunia ekonomi dunia yang begitu sangat, saya pikir sangat cepat ya. Nah, itu tentu harus diantisipasi oleh Komisi 6. Ya, Komisi 6 juga melihat ini urgensinya memang sangat penting. Kalau ini tidak dirubah, ya sulit. Kita kan sudah sepakat bahwa kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, ya, mendukung cita-citanya Prabowo yang sangat baik tersebut, sangat bagus tersebut. Tapi kalau kita tidak berikan suatu payung hukum yang baik, tentu dia sulit bergerak juga. Nah, itulah makanya Komisi 6 ya sangat concern terhadap perubahan RUU BUMN ini agar cepat-cepat bisa disahkan supaya ekonomi Indonesia memang membaik dan ujungnya kan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, itu yang paling penting bagi kita. Nah, itulah kemudian kita rubah dan ternyata tercapai aklamasi dari 8 fraksi di Komisi 6 dan semuanya setuju dan akhirnya kita bawa ke paripurna besok rencananya. Gitu. Oke, baik. Anda katakan mandek di harmonisasi dan juga sinkronisasi. Apa yang menjadi perdebatan di sana, Pak Darmadi? Ya, saya pikir poin-poin penting yang sudah diputuskan sekarang bahwa masalah pengelolaan dividen menjadi krusial dan perdebatan panjang. Kemudian pengelolaan investasi, pengelolaan aset, ya itu juga menjadi hal yang krusial dan menjadi salah satu poin penting yang menjadi mandek begitu, ya. Karena saling tarik menarik antar kementerian ini kan jadi juga lama terjadi begitu. Dan sekarang di bawah pemerintahan Prabowo ini ternyata semua sudah setuju. Nah, ini kan bagus sekali gitu. Ya, sangat cepat sekali. Di pemerintahan sebelumnya kan tidak bisa selesai. Nah, ternyata di pemerintahan Prabowo ini selesai begitu. Jadi karena sama-sama semua mendukung agar ekonomi Indonesia ini bertumbuh dengan baik di mengejar target 8%-nya Presiden Prabowo ini kan cukup berat, Mas Bram. Ya, kalau nggak dikasih payung hukum yang baik, dirubah aturan, waduh susah dicapai begitu, Mas Bram. Oke. Apakah juga bisa kami simpulkan, Pak Darmadi, pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo ini juga sebetulnya tidak terlalu mendukung untuk RUU BUMN disahkan? Ya, saya pikir di bawah pemerintahan Jokowi, kita melihat 10 tahun nggak berhasil tuh merubah undang-undang BUMN ini. Ya, baru di bawah pemerintahnya Prabowo berhasil, 10 tahun di pemerintahnya Jokowi, 10 tahun loh Mas Bram, nggak berhasil tuh Pak Jokowi merubah undang-undang BUMN ini, ya, dan utang tambah terus kan, ya. Nah, sekarang di bawah pemerintahnya Prabowo, ternyata baru 3 bulan sudah berhasil dirubah aklamasi sampai tingkat 1. Ini kan membuktikan bahwa ada kemajuan yang sangat pesat di bawah pemerintahnya Prabowo begitu. Dan kita mendukung penuh begitu pemerintahannya Prabowo ini. Gitu. Oke, baik. Apakah untuk titah dari Presiden Prabowo Subianto terkait Danantara ini juga menjadi trigger yang cukup positif bagi pengesahan RUU BUMN saat ini, Pak Darmadi? Jelas karena gini, di bawah di undang-undang ini Presiden kan memegang kekuasaan pemerintahan.
Jadi dia memegang kekuasaan penyelenggara negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Nah, sekarang di bawah undang-undang ini, Presiden memberikan kekuasaan kepada Menteri BUMN dan kepada Badan Danantara, pengelola investasi Danantara. Kalau dulu Presiden memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan, baru ke Menteri BUMN. Sekarang memberikan kekuasaan kepada Menteri BUMN dan kepada Badan, dan melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Badan Danantara. Jadi kalau bayangkan Mas Bram, dulu kita mau menyelamatkan banyak BUMN yang sudah sakit itu, ya, itu lama sekali prosesnya. Kita sebut let's say Jiwasraya. Tadinya ekuitasnya sekian jadi membesar sekian negatif. Garuda lama sekali. Ya, birokrasi yang dilewat tuh lama sekali gitu, nggak bisa langsung. Nah, kalau ini sekarang terjadi kayak gini, sama seperti dulu, ya tentu bahaya juga, Mas Bram. Nah, sekarang sudah langsung Kementerian BUMN, Kementerian BUMN sebagai regulator, ya, badan ini nanti mengelola dividen dan mengelola investasi, mengelola aset gitu, badan ini. Nah, menteri dan badan nanti membentuk holding investasi dan holding operasional, gitu. Nah, ini kan menambah kecepatan, ya. Jadi kadang-kadang perusahaan ini sakitnya cuma sedikit, karena terlambat diselamatkan, sakitnya jadi banyak. Jadi yang korban siapa? Rakyat. Jiwasraya kan yang korban rakyat, ya kan? Nah, ini nggak boleh terjadi lagi seperti kayak gini. Itu yang saya sebut speed. Speed itu dalam McKinsey itu 7S masuk. Kecepatan itu penting sekarang. Ya, kalau lamban ya susah lagi gitu. Nah, inilah yang berusaha dipahami oleh Komisi 6 bersama pemerintah agar cepat-cepat menyelesaikan permasalahan ini.